Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil tugas kami pada Citizen Project dengan judul LGBT. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Untuk pembahasan dan penjelasan dalam judul ini akan dibacakan oleh masing-masing anggota kelompok. Singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah tersebut digunakan pada tahun 1990 untuk menggantikan frasa komunitas gay atau komunitas yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, khususnya laki-laki. Istilah LGBT sudah mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan seperti di atas. LGBT memiliki lambang berupa bendera berwarna pelangi. Biasanya berwarna warni itu biasa melambangkan mereka yang dominan memiliki jiwa LGBT. Apa sih itu lesbian, gay, biseksual, ataupun transgender? Nah, lesbian itu merupakan sebutan untuk perempuan yang memiliki sesama jenis. Misalkan si perempuan menyukai si perempuan yang teman dekatnya perempuan ini ataupun sesamanya perempuan. Sedangkan gay merupakan sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis seperti perempuan tadi juga. Kemudian ada biseksual adalah sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki atau perempuan. Nah, dia bisa di antara keduanya, baik laki-laki maupun bisa juga dengan perempuan. Nah, transgender adalah istilah yang digunakan untuk orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Ini sangat sering sekali kita lihat di banyak lingkungan kita yang seolah-olah perempuan itu seperti laki-laki dan laki-laki seperti perempuan. Sumber hukum Konun. Liwat pasal 63 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwat diancam dengan hukuman takdir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Ayat 2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diancam dengan hukuman takdir cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Ayat 3. Setiap orang yang melakukan liwat dengan anak selain diancam dengan hukuman takdir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80 yang artinya, dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Berikut adalah contoh kasus LGBT yang ada di Indonesia. Karena kita berada di daerah Aceh, maka saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu hukum cambuk pasangan gay Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017. Dua pria di Banda Aceh divonis masing-masing 80 kali cambukan karena terbukti berhubungan sesama jenis atau gay. Putusan keduanya sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, dua laki-laki yang berinisial MU dan AL diadili dalam berkas terpisah. JPU menuntut MU dan AL dengan hukuman masing-masing 80 kali cambukan. Majelis hakim menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan jarimah liwat yang diatur dalam pasal 63 ayat 1 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Vonis terhadap keduanya diketuk sesuai dengan tuntutan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai sudut pandang tentang LGBT. Dalam merespon maraknya aktivitas gerakan komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada 3 perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia, yaitu dari sudut pandang agama atau religius, dari sudut pandang hak asasi manusia atau HAM, dan
dari sudut pandang psikologi. Pertama, kita akan membahas dari sudut pandang agama. Menurut hukum pidana Islam, homoseksual atau liwat termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan bertentangan pula dengan sunnatullah serta fitrah manusia. Bahkan, pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai hukuman mati. Kedua, tentang sudut pandang dari HAM atau hak asasi manusia. Bagi kelompok yang pro-LGBT, mengklaim bahwa hak asasi mereka untuk memilih. Mereka menuntut hak asasi sebagai hak yang untuk dilindungi. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan atau dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, dinyatakan hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan. Yang ketiga, kita akan membahas dari sudut pandang psikologi. Pada awalnya di dalam DSM-1 atau Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder dan DSM-2, homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk ke dalam gangguan jiwa. Namun, setelah beberapa kali mendapat kritikan pada tahun 1973, American Psychiatric Association dalam DSM-3 mengeluarkan homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks. Perubahan paradigma psikologi dalam melihat homoseksualitas ini memiliki dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas homoseksual dan LGBT secara umum. Solusi dalam judul ini adalah sebagai berikut. Beberapa solusi praktis yang ditawarkan. Pertama, institusi elit seperti institusi agama, pendidikan, dan media kiranya memberikan pesan-pesan tentang LGBT kepada publik melalui kemasan yang konstruktif, bukan kemasan yang bersifat sensasional yang bisa menimbulkan hiruk-pikuk massa. Kedua, memberikan pendidikan seks secara dini kepada anak-anak kita agar mampu memahami kehidupan seksualitas secara benar. Ketiga, negara jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, sehingga harus merancang instrumen kebijakan yang kurang adil bagi kelompok LGBT. Dan solusi keempat ditujukan khusus kepada kelompok LGBT, agar kiranya tidak secara vulgar memberikan sosialisasi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma umum. Dari solusi yang telah kami diskusikan ini, didapatkan analisis, yaitu analisis yang telah dilakukan menyandarkan seluruh niat pada upaya transendensi, yaitu upaya memberikan makna spiritual kepada setiap tindakan. Upaya transendensi dalam Islam merupakan upaya keberimanan. Transendensi mengikat tindakan humanisasi dan liberalisasi dalam satu tujuan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan solusi yang terdapat pada analisis ini, untuk kasus LGBT, yaitu solusinya adalah dengan memberikan pendampingan secara psikologis dan pendekatan secara agama kepada orang yang mengalami kasus tersebut, agar jiwa dan iman kembali pulih dan tetap terjaga di jalan yang diridhoinya. Selalu menyertakan ajaran yang ada dalam Al-Quran dalam setiap bertingkah laku maupun beraktivitas, karena pada dasarnya komunikasi berdasarkan pada prinsip Al-Quran, hadis, dan kanun. Berikut adalah hasil survei LGBT khususnya laki-laki, homoseksual, dan biseksual di daerah Aceh. Data tersebut kami dapatkan dari aplikasi dating gay yang bernama Blue. Sebanyak 335 orang dengan usia yang bervariasi memakai aplikasi ini untuk mencari teman sesama homoseksual dan biseksual. Mayoritasnya berusia 21 sampai 25 tahun yang merupakan dewasa muda. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang telah kami tampilkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.